Assalamualaikum Saya warahmatullahi buka dulu. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pembelajaran tambahan kali ini kita bertemu lagi dengan Kak Aprilia ya. Hari ini kita ketemu Iya, Teh. Iya, jangan bosan-bosan ketemu saya, Kak. Jadi, Insya Allah enggak, Teh. akan belajar tambahan Baik kalau gitu mengenai teman-teman, mata sambil pelajaran menunggu ekonomi. teman-teman yang lain Jadi, datang, kakak harap mari ketika kita pembelajaran awali berlangsung, pembelajaran tambahan kalian bisa kali ini mengikuti dengan pembelajaran bacaan yang surat. ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. pembelajaran Semoga dimulai, pembelajaran kalian hari ini sama-sama bisa berjalan mengucapkan dengan lancar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu, Kak April, saya Maka, kembalikan kepada Kak Indah, Kak April saya untuk persilahkan. pembelajaran hari ini. Monggo, Kak. Siap, Teh. Terima kasih. Sama-sama, Teh. Oke, baik. Jadi, karena kelas tambahan, jadi mungkin karena emang urgensinya adalah untuk melatih kalian biar terbiasa dengan latihan soal. Jadi, di sini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan soal-soal, baik soal UTBK dan yang sudah ada atau yang memang kakak buat sendiri, yang kakak modifikasi dari hasil-hasil sebelumnya, dari hasil materi sebelumnya. Nah, jadi mungkin kalau nanti ada kesamaan, mohon maaf, maksudnya mungkin sebelum sudah pernah dibahas atau sebelum sudah pernah dijawab, itu nggak apa-apa. Nanti kita jawab lagi. Kalau ada waktu tambahan lagi, kita akan bahas soal lain lagi, sehingga waktunya benar-benar kita maksimalkan untuk mengerjakan soal. Seperti itu ya. Nah, ini soalnya dalam bentuk PDF, jadi kalian nanti akan kakak share screen, kalian bisa jawab soalnya. Saat ini soalnya ada 20, ini kira-kira mau dikerjakan langsung 20-nya atau mau dipisah dulu, 10-10 atau bagaimana? 10-10, Bu. Oh, 10-10. Oke, berarti ini soalnya emang ada 20, jadi kalian kerjakan dulu 1 sampai dengan 10, baru dilanjutkan lagi nanti 11 sampai 20 setelah pembahasan ya. Baik, Kak. Waktunya kalau satu soal kakak kasih 2 menit, kelamaan 2 menit. Satu soal 1 menit ya. Jadi 10 soal 10 menit. Oke? Baik, Kak. Oke, sebentar. Sudah terlihat soalnya? Oh ya. Sudah. Oke, silakan dikerjakan dulu, nanti akan kakak geser selanjutnya. Silakan diteliti soalnya sebelum menjawab. Jadi ini juga sekalian melatih fokus kalian ya. Jadi jangan sampai sudah pernah kita bahas tapi kemudian lupa atau mungkin, tapi nggak apa kalau hilaf. Tapi diusahakan agar maksimal gitu. Jadi ketika sudah kemarin dibahas, sekarang ini keluar, usahakan benar.
Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, siap. Oke. Sekarang nomor 1, ini siapa yang mau jawab kira-kira? Ini udah sering kita bahas ya. Saya, Bu. Siapa? Saya Naufal. Naufal. Oke, Naufal, silakan. Nomor 1, dalam geografi terdapat 2 objek yang dipelajari, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan semua gejala yang terjadi di permukaan bumi yang meliputi jawabannya D. Atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, antroposfer. Karena kan kalau objek formal itu cara pandang atau pendekatannya seperti ke ruangan atau kompleks wilayah. Oke, betul sekali. Yang lain sudah ada yang tidak ada yang jawabannya selain D? Serupa, Kak. Serupa, oke. Jadi betul ya, kalau alhamdulillah pada sudah paham terkait dengan objek material dan objek formal. Betul seperti yang dikatakan Naufal, jadi perlu diingat kembali objek geografi ada 2, ada material dan objek formal. Nah, jadi tapi dalam konteks ini perlu kita amati, coba kita cek opsi B dan opsi D. B dan D. Nah, jadi dalam beberapa silang pendapat para ahli, ada beberapa pendapat yang memasukkan pedosfer sebagai objek material. Memang itu tidak salah, objek material pedosfer masuk dalam objek material, hanya saja yang umum disepakati adalah 5. Atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Nah, jadi ketika ada pilihan ini, maka pedosfer ini sebenarnya dia sudah dapat masuk ke dalam ini, litosfer, kajian litosfer. Jadi pedosfer ini berkaitan dengan kajian tanah. Nah, litosfer batuan. Jadi ada yang memisahkan mereka, litosfer sendiri, pedosfer sendiri, ada yang memasukkannya menjadi satu. Jadi litosfer nanti mencakup dengan pedosfer. Nah, jadi kalau dari hal ini yang paling tepat pilihannya betul D, atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Oke, berikutnya nomor 2. Ada yang mau jawab? Saya mau coba, Kak. Oke, silakan siapa? Iqbal. Iqbal, oke Iqbal. Berikut merupakan contoh peta tematik. Kecuali saya jawab C, Kak. C. Ada yang alasannya, lain? Oke. Oh ya, alasannya? Oh iya, alasannya karena ini kan tematik, berarti dia mengangkat suatu tema. Opsi yang lain menunjukkan ada tema-tema yang diangkat oleh peta tersebut. Terlebih peta topografi menunjukkan bentuk bumi saja, tidak mengangkat sebuah tema khusus. Oke. Kira-kira yang lain bagaimana? Ada yang jawabannya berbeda selain C? Setuju aja. Oke, setuju sepakat ya. Betul. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Iqbal, memang secara umum berdasarkan jenis petanya ada namanya peta umum dan peta khusus. Kalau peta khusus namanya peta tematik. Betul sesuai yang disampaikan bahwa peta tematik sesuai dengan namanya dia mengacu pada tema-tema tertentu. Jadi A, B, D, dan E itu memang merupakan contoh peta tematik karena dia sudah mengkhusus pada satu tema. Nah, peta topografi ini betul hanya menunjukkan permukaan bumi, bentuk muka bumi, ketinggian kelerengan, segala macamnya, bentuk lahan, segala macamnya. Nah, biasanya peta topografi ini yang umum dipergunakan untuk menganalisis misalnya terkait dengan peta kepadatan penduduk.
Nah, dalam membuat peta kepadatan penduduk diperlukan peta topografi. Karena apa? Misal, suatu daerah yang topografinya landai, dia kepadatan penduduknya jarang atau sedikit. Sementara dengan topografi yang rendah atau dataran rendah, kepadatan penduduknya tinggi. Nah, itu jadi peta topografi ini bisa masuk dipergunakan untuk analisis peta kepadatan penduduk atau peta intensitas curah hujan, dan topografi bahkan bisa untuk persebaran flora dan fauna, juga kemacetan lalu lintas. Jadi ini bisa banyak fungsi karena itu sifatnya dia petanya umum. Jadi dia bisa dipergunakan untuk menghasilkan peta-peta atau produk peta tematik lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, Bisa, Bu. lanjut. Oke, nomor 3. Yang cewek sekarang. Tadi sudah cowok dual. Silva. Silva ada? Silva? Ada Bu, boleh. Silakan, nomor 3. Iya, Bu. Nomor 3 dijawab. Nomor Silva. 3, berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebab. Oh iya. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebab abrasi laut. D. Abrasi laut. Selain ada yang jawaban lain, kenapa abrasi laut? Silva. Soalnya abrasi laut tuh terjadinya di pesisir ya, Bu. Ini tuh kan abrasi laut tuh berarti pengikisan karena ini tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut. Nah, berarti terjadinya di pesisir dan tidak mempengaruhi terjadinya tsunami. Begitu, Bu. Oke, yang lain sepakat atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Betul. Betul, oke. Bagus ya, betul sekali. Jadi dari 5 opsi ini, memang yang bukan menjadi sebab tsunami adalah abrasi laut. Karena memang terjadi di bibir pantai, biasanya ada di daerah pesisir. Nah, itu disebabkan oleh memang arus gelombang, sehingga menyebabkan abrasi. Nah, kalau tsunami kan biasanya memang terjadi dari dalam, ada sumber energi dari dalam laut itu sendiri, misalnya gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor, dan dalam beberapa kasus kecil itu memang ada kaitannya dengan hantaman meteor. Tapi memang sejauh ini kalau di Indonesia belum pernah terkait dengan yang bagian ini. Tapi kalau yang longsor bawah laut, letusan gunung berapi, gempa bumi itu sudah sangat jelas. Kalau ini biasanya, ini contohnya seperti di mana, di Aceh tahun 2004 ada gelombang tsunami, itu ada gempa bumi bawah laut. Kemudian kalau longsor bawah laut, kalau letusan gunung berapi ada yang terjadi di Jawa Barat, itu di daerah mana ya? Apa, Krakatau? Krakatau itu di mana? Ada yang tahu? Krakatau? Di mana? Sumatera. Krakatau, Sumatera? Jawa Barat Galunggung, Kak. Iya, Jawa Barat ya. Nah, Di itu juga Galunggung. jelas. Galunggung. Suara kakak masih terdengar jelas? Terdengar. Soalnya di sini ada agak lumayan hujan deras, jadi mohon maaf. Suara terdengar, ada suara hujan-hujan gitu ya, nggak apa ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Ada yang bisa menjawab nomor 4? Saya Kak, Ya, silakan. susunan lapisan-lapisan atmosfer yang benar dari yang paling dekat dengan bumi. Kalau saya C Kak, Bentar. atmosfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Hujannya deras sekali tuh, mohon maaf sebentar. Oke. Siapa tadi yang menjawab nomor 4? Saya Kak Susi. Ya, jawabannya apa, Dek? Yang C Kak. Yang C, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ada yang lain selain C? Sama, Kak. Sama, oke ya.
Jadi kalau nomor 4 betul C. Jadi secara susunan yang paling dekat dengan bumi itu namanya troposfer. Jadi lapisan atmosfer yang biasa terjadi hujan seperti ini, nah itu namanya ada di lapisan troposfer. Selanjutnya stratosfer, kemudian mesosfer, termosfer, dan terakhir adalah eksosfer. Itu paling luar. Oke, betul. Kita lanjut nomor 5. Nah, ini biasanya anak IPA paham ya. Ada yang mau jawab nomor 5? Saya, Kak. Ya, silakan. Lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silika dan aluminium yang disebut juga lapisan sial senyawanya dalam bentuk E. Sepakat, Kak. Oke, sepakat. Jadi kalau dalam Sama Kak. dalam apa namanya lapisan kulit bumi itu ada 2. Yang pertama sial, silisium dan aluminium. Ada juga namanya lapisan sima, silisium dan magnesium. Nah itu lapisan penyusun kulit. Jadi terdiri dari beberapa senyawa. Oke, itu betul. Silakan lanjut lagi nomor 6. Ada yang mau jawab nomor 6? Ada yang mau jawab nomor 6? Anissa? Ya, Bu. Ya, silakan nomor 6. Suatu wilayah, satu tumbuhan apabila A. jumlah penduduknya banyak, tumbuh dengan cepat dan datang dari berbagai wilayah. B. Sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah tersebut sangat unggul. C. Harga tanah di wilayah tersebut stabil pada wilayah lain. D. Kegiatan ekonomi di wilayah tersebut beraneka ragam. E. Ada pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan memberikan dampak di sekitar. Apa ya? Jawabannya? A. Yang A. Yang A. Ada jawaban yang lain selain A? E. E. B. Bu. E. Oke. Mari kita bahas. Suatu wilayah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Jadi begini. Dalam beberapa teori terkait dengan interaksi antar wilayah, itu ada beberapa contoh, ada teori interaksi, teori gravitasi, teori gravitasi, teori satu lagi conic symbol, dan beberapa teori perhitungan lain yang menghitung interaksi antar wilayah, yang mana suatu wilayah itu dapat dikatakan sebagai pusat apabila dia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dan memberikan dampak pada wilayah di sekitarnya atau pada wilayah hinterlandnya, pada wilayah pinggirannya. Contoh misalnya kota Jakarta itu sebagai pusat dari kegiatan pertama, dia memang pusat ibu kota. Kemudian kedua, dia karena sebagai pusat ibu kota, maka dia juga sebagai pusat pembangunan Indonesia. Jadi aktivitas ekonomi di sana, aktivitas perdagangan, aktivitas pemerintahan di sana. Kemudian karena sifat-sifat itu, maka secara otomatis dia akan mempengaruhi yang lain-lainnya. Daerah-daerah pinggiran sekitaran Jakarta itu akan terkena dampak dari meluasnya kota Jakarta itu sendiri sebagai pusat pertumbuhan. Seperti itu. Maaf, sempat terlewat. Jawaban topografi ya, yang nomor 2. Ya, topografi, betul. Jadi sekali lagi kakak ulangi, Ibu ulangi, suatu wilayah itu dikatakan sebagai pusat apabila dia harus memberikan dampak pada wilayah lain, atau pada wilayah hinterlandnya, atau wilayah belakangnya, atau daerah pinggirannya. Jadi makanya sekarang sudah terbangun misalnya kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, itu merupakan satu klaster yang tadinya memang Jakarta sebagai pusat dari pertumbuhannya.
akhirnya dia merembet ke daerah-daerah lain sehingga sekarang ada namanya istilah Jabodetabek seperti itu. Kemudian nanti daerah-daerah pinggirannya setelah itu juga akan terkena imbasnya. Makanya suatu pusat pertumbuhan dia harus memiliki power atau memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, menginfluence daerah-daerah sekitarnya, daerah di pinggirnya. Seperti itu ya. Kalau nomor 6. Kamu mau tanya, Kak? Ya. Terkait dengan pusat pertumbuhan ekonomi, apakah pusat pertumbuhan ekonomi bisa juga disebut pasar? Karena kan hinterland itu pemasok produksi. Berarti kan kalau misalnya dia ada keterkaitan dengan hinterland, ada saling interaksi yang saling menguntungkan gitu. Kemungkinannya apakah pertumbuhan ekonomi bisa menjadi pasar atau sama dengan pasar? Mohon maaf Iqbal, suaranya kakak agak tidak mendengar suaranya, cuman kakak bisa menangkap sedikit interaksi. Saya ulangi, Kak. Kan hinterland dengan pertumbuhan ekonomi itu seperti yang tadi kakak bilang, bahwasannya pertumbuhan ekonomi itu memberikan dampak kepada wilayah sekitarnya, termasuk hinterland kan. Sedangkan hinterland definisinya adalah wilayah yang memasok produksi, pemasok produksi. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi bisa disebut menjadi pasar dong, Kak. Maka kan karena hinterland tuh wilayah pemasok produksi, sedangkan pemasok produksi memerlukan pasar. Apakah bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi atau pusat pertumbuhan ekonomi itu sama dengan pasar? Pusat pertumbuhan ekonomi, ya betul. Jadi pusat pertumbuhan ekonomi itu memang sebagai apa ya? Dia sebagai daerah yang memang dikhususkan untuk kegiatan konsumsi. Jadi pasar itu jelas sifatnya memang semestinya adanya di pusat kota seperti itu. Maksudnya bukan dalam pasar, jangan bayangkan pasar itu pasar seperti pasar-pasar umum ya, bukan. Jadi memang pasarnya konsumennya ada di kota. Nah, hinterland itu fungsinya memang tadi seperti yang disampaikan oleh Iqbal, dia sifatnya memasok. Jadi karena memang ibaratnya begini, hinterland itu misal kayak interaksi antar hinterland dengan pusat itu misalnya berkaitan dengan pemasokan bahan baku berkaitan dengan berkaitan dengan misalnya furniture, kayunya dipasok dari hinterland, kemudian diolah di pusat kota, kemudian akan dijual kembali baik ke hinterland maupun ke kotanya. Kemudian misalnya hinterland memasok bahan pangan, beras dan segala macamnya. Jadi memang fungsi hinterland itu secara umum diperuntukkan untuk mendukung dari kegiatan di pusat kota. Hanya saja memang hinterland memiliki dampak langsung dari adanya kegiatan di situ, sehingga interaksi keduanya itu dapat menjadi memiliki hubungan yang namanya kalau dalam istilah biologi apa ya, mutualisme. Jadi mereka saling berpengaruh, tapi tetap ada koridor awal yang mana inti core itu, pusat kota itu tetap menjadi pusat pertumbuhan. Artinya yang daerah hinterland, semakin jauh hinterland itu, maka akan peluang untuk berkembangnya semakin lambat. Daerah yang semakin dekat dengan kota, dia akan mengalami perkembangan yang lebih cepat. Seperti itu. Begitu ya. Nah, dalam beberapa kasus, contohnya misal begini, kakak kasih contoh di kota dan pasar misalnya. Kota dan pasar itu dia punya 4 kecamatan. Jadi ada 4 kecamatan, ada kecamatan di Pasar Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Nah, dari 4 ini, mana yang sebagai pusat, mana yang sebagai hinterland? Itu bisa dihitung dengan teori gravitasi namanya. Jadi menghitung jarak dengan jumlah penduduk dan di antara semua itu setelah dikalikan mana yang memiliki interaksi paling kuat kemana. Nah, jadi setelah dihitung-hitung ternyata interaksi yang paling kuat terdapat di Kecamatan Denpasar Barat. Artinya memang Denpasar Barat itu adalah sebagai intinya. Kemudian hinterlandnya ada Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Utara. Sekarang pertanyaannya kenapa Denpasar Barat itu sebagai pusat? Nah, ternyata setelah dianalisis bahwa hampir sebagian besar
hampir sebagian besar aktivitas ekonomi dan juga aktivitas pemerintahan itu semuanya berkumpul di Denpasar Barat. Jadi mau tidak mau orang akan datang ke sana entah untuk keperluan administrasi mereka atau untuk keperluan berdagang dan yang lain-lain. Boleh sebenarnya di Denpasar Utara pun juga kecamatan dan pasar Barat itu sendiri seperti itu. Jadi mereka memang kalau pakai teori, kalau memang menghitung, jadi ini ada ini ya, kalau untuk pusat pertumbuhan ini ada beberapa teori yang dipergunakan itu namanya beberapa, ada teori gravitasi, konik simbol, dan beberapa teori lain. Nah itu bisa dipergunakan untuk menghitung yang mana sih pusat, yang mana hinterland, seperti itu. Gitu ya, Iqbal bagaimana Iqbal? Penjelasannya cukup jelas, Kak. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi. Nomor 7. Siapa yang mau jawab nomor 7? Sabana dan Stepa. Ada yang mau jawab? Nomor 7? Nah, tunjuk aja ya. Susi. Ada Susi? Iya, Kak. Oke, siswi silakan dijawab nomor 7. Keberadaan sabana dan stepa di Pulau Sumba dan Sumatera, Nusa Tenggara Timur mengindikasikan bahwa daerah tersebut beriklim kering. Hal ini disebabkan karena kalau saya Kak, karena ya, curah hujan relatif Iya. kecil. Oke. Ada yang lain selain E? B ya, Kak. D atau B? B. B, angin monsun ini. Oke. Ada B dan juga ada E. Kalian tahu apa itu sabana dan stepa? Sabana tahu? itu padang rumput, Kak. padang rumput yang Iya. luas banget. Jadi seperti jadi sabana dan stepa itu syarat tumbuh di Indonesia. Sabana dan stepa itu yang paling banyak terdapat di NTT. Karena apa? Karena dia memenuhi syarat dari syarat tumbuh sabana tadi. Jadi curah hujan di NTT itu relatif rendah dan merata hampir di setiap wilayah seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan dia ada banyaknya sabana dan stepa di NTT. Tapi kalau di Pulau Jawa itu juga ada di Banyuwangi, di ujung timurnya Pulau Jawa. Nah, itu juga ada sabana dan stepa, tapi memang tidak sebanyak sabana di NTT sana. Begitu. Jadi memang kalau untuk secara karakteristik wilayah, NTT itu sangat tepat untuk hidup sabana tadi. Kalau misalnya hutan tropis, itu nggak mungkin, karena memang hutan-hutan tropis butuh curah hujan yang tinggi untuk dapat tetap hidup. Biasanya hutan-hutan tropis itu ada di Kalimantan, di Jawa, dan segala macamnya. Nah, kalau sabana dan stepa ini dia memang memerlukan curah hujan yang relatif rendah saja dibanding daerah-daerah lainnya. Begitu ya. Kalau angin monsun itu dia berkaitan dengan ini, kondisi cuaca. Jadi kalau ada angin monsun barat dan angin monsun timur, nah kalau barat itu dia biasanya akan menghasilkan hujan. Sementara monsun timur dia akan menghasilkan musim kemarau. Seperti itu. Jadi kalau monsun barat itu dari Asia ke Australia, kalau timur Australia ke Asia. Nah, itu dampaknya kalau yang barat itu berkaitan dengan curah hujan akan semakin tinggi di Indonesia, tapi kalau ada muncul monsun timur, maka kemarau akan terjadi di Indonesia. Seperti itu. Itu ya kalau untuk yang angin monsun. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 8. Nah, ini berkaitan dengan penginderaan jauh. Sebelumnya kakak pernah sampaikan bahwa ada beberapa materi yang penting seperti ini. Nah, ini nih bagian dari ini, interpretasi citra. Jadi kalau kalian ingat di awal kakak sudah sempat sampaikan interpretasi citra itu
umumnya akan sering keluar dalam soal-soal UTBK. Hanya saja memang soalnya akan dimodifikasi. Entah yang keluar mungkin nanti terkait dengan rona, warna, tekstur, pola, atau yang lain. Nah, itu. Nomor 8 ada yang bisa jawab? Kira-kira? Kakak tunjuk aja. Desti. Desti ada? Desti? Oke, yang lain. Syifa. Syifa ada? Ada, Kak. Oke, silakan Syifa. Nomor berapa, Kak? Nomor 8. Ibu nggak terdengar ya suaranya. Suara saya nggak terdengar ya? Atau gimana? Terdengar. Oke. Oke, berarti mungkin jaringannya Desti. Nomor 8, Syifa, nomor 8. Hukum rawa pada kenampakan foto udara mempunyai rona dan tekstur yang tidak seragam. Ini disebabkan karena Kira-kira apa? B. B atau D? B ya? B atau D? B. 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 Kak. D. Bu. B. Ketinggian pohon berbeda-beda. Oke, nomor 8. Hutan rawa pada kenampakan foto udara mempunyai rona dan tekstur yang tidak seragam. Hal itu disebabkan karena, betul ya, ketinggian pohon yang berbeda-beda. Jadi misal kalau memang dia pohonnya seragam, misal seperti kelapa, atau mungkin pohon pinus, yang memang cemara, yang memiliki ketinggian pohon yang seragam, umumnya dia akan bersifat lebih, kalau yang seragam, dia biasanya akan terlihat halus. Nah, kalau yang teksturnya yang pohonnya berbeda-beda, dia akan teksturnya terkesan kasar. Karena memang ada kayak gelombang, ada yang tinggi, ada yang rendah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak pohon pinus, itu karena dia memiliki seragam. Jawaban D. Oke, Desti. Oke, Desti, terima kasih. Jadi kalau misalnya seperti pohon pinus, dia akan punya teksturnya terlihat lebih halus, sehingga dia tidak ada gelombang karena ketinggian pohonnya sama, seperti itu. Kemudian kalau misalnya wilayah itu memiliki kelembaban yang tinggi atau kadar air yang tinggi, maka biasanya warnanya atau ronanya akan cenderung lebih gelap dibanding dengan yang sedikit air, sedikit lembab. Itu kalau yang tidak terlalu lembab itu umumnya lebih kering. Tapi kalau yang memiliki kelembaban tinggi, dia biasanya akan lebih gelap ronanya, seperti itu. Nah, jadi penting bagi kalian untuk memahami unsur-unsur ini, unsur interpretasi peta ini. Ada rona, ada tekstur, ada warna, ada pola, ada asosiasi, ada bayangan, ada kurang lebih kalau kakak nggak salah ingat ada 10 atau 9. Nah, itu yang prinsip dari bagaimana cara kalian untuk memahami konsep soal. Nah, jadi kalau kalian bisa pegang itu, insya Allah mungkin dalam soal-soal yang bervariasi sekalipun, kalian akan bisa menjawab seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke nomor 9. Aspek meteorologis. Nah ini, siapa yang mau jawab? A. Ada yang lain selain A? A, Bu. A, oke, semua A juga. A juga. D. D, kecepatan dan kontinuitas. Oke, kita bahas ya.
Kalau nomor 9, aspek meteorologis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber daya angin sebagai Oke, lanjut. Sebagai pembangkit listrik tenaga angin, yang penting adalah pertama memang kecepatan angin, dan yang kedua adalah kontinuitas angin. Jadi karena memang dia fungsinya untuk pembangkit listrik, maka dia wajib untuk sustainable atau wajib untuk ada terus gitu. Jadi kok berkelanjutan karena memang dia fungsinya untuk sebagai pembangkit listrik. Kalau dia tidak ada, tidak berkontinu, tidak berkelanjutan, sulit karena dia fungsinya memang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Jadi dia harus ada kecepatannya dan kontinuitasnya sehingga dapat dipergunakan untuk pembangkit listrik. Seperti itu ya. Kalau arah angin itu tidak, karena memang dalam merencanakan sebuah pembangunan terkait dengan pembangkit listrik pasti sudah dipikirkan bagaimana arah anginnya kemana, polanya kemana, sehingga kecepatannya bagaimana. Nah itu sudah dianalisis pasti. Yang penting adalah bagaimana kecepatan dan stabilnya, kontinunya, seperti itu. Sehingga berarti D ya Bu ya? Ya, D, kecepatan dan kontinuitas ini, angin. Oke, yang 10. Ekosistem pesisir yang bukan alami. B, Bu. Tambak. Oke, tambak, Bu. tambak. Oke, betul ya. Kalau yang bukan alami, jawabannya tambak. Karena memang tambak sifatnya dibuat oleh sebagian besar, oleh manusia gitu. Kalau yang lain, ekosistem pesisir yang lain yang lamun, kemudian terumbu karang, estuari, mangrove, itu rata-rata dia sifatnya alami. Oke. Dari 10 soal ini rasanya sudah hampir semua baik, betul gitu. Semoga di 11 sampai 20 masih konsisten betul juga. Kita lanjutin ya, nomor 11 sampai dengan 20 tetap sama 10 menit dari sekarang. Ini 16.49 kita sampai 17 berarti. 11 menit ya. Oke, silakan dijawab ya nomor 11 sampai dengan 20.
Oke, sudah ya. Udah jam 17 pas. Kita langsung bahas lagi. Nomor 11. Siapa yang mau jawab kira-kira nomor 11? Ini kalau dalam geografi itu seperti yang kakak ulang-ulangi, ada soal yang bisa dinalar dan ada soal yang memang butuh konsep dan pemahaman. Jadi kalau nomor 11 ini contoh soal yang mungkin tidak memerlukan banyak konsep, karena kita bisa mendebak saja, bisa insya Allah sudah tahu jawabannya. Kira-kira nomor 11 ada yang tahu jawabannya apa? C. C, angka kematian bayi. B. B. D atau B? D, Kak. Saya D. D. Aku B. Oke. Ternyata bervariasi ya, oke nggak apa. Pertanyaannya, berikut ini merupakan salah satu faktor penghambat natalitas. Apa itu natalitas? Kelahiran. Kelahiran. Betul. Nah, jadi faktor penghambat kelahiran itu apa? Kalau A, anggapan banyak anak, banyak rezeki itu otomatis Pendorong. 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 Betul. B, perkawinan usia muda. Itu jelas Sama. pendorong. Pendorong. Kemudian C, angka kematian bayi. Nah, ini juga bukan merupakan faktor penghambat natalitas. Itu mortalitas ya, Kak? Iya, ini faktor penghambat faktor mortalitas. Kemudian D, adanya Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di sini di undang-undang ini dijelaskan bahwa memang sekarang penduduk diperkenankan untuk menikah ketika sudah mencapai minimal usia 17 tahun. Kalau dulu kan belum ada usia minimal, jadi sehingga masih ada sangat banyak pernikahan usia dini. Nah, dengan adanya undang-undang itu, maka diharapkan adanya dapat diharapkan nantinya menghambat natalitas atau menghambat kelahiran. Karena apa? Memang secara struktur kita negara yang sudah sangat banyak jumlah penduduknya. Dan untuk itu maka pemerintah melalui banyak ada BKKBN namanya, kemudian ada apa lagi yang berkaitan dengan kependudukan selain BKKBN. Nah, itu pokoknya ada beberapa badan-badan pemerintah yang ditugasi untuk mengontrol atau memberi atau bagaimana caranya memberikan program-program yang berkaitan untuk menghambat kelahiran. Karena memang kalau kita lihat secara struktur sudah sangat banyak gitu jumlah penduduk Indonesia sehingga ditekan kelahirannya. Nah, salah satunya dengan ini tadi perubahan undang-undang. Jadi di sana dijelaskan terkait bagaimana batas usia minimal menikah, laki-laki perempuan berapa, sehingga sudah tidak lagi diharapkan dengan adanya undang-undang itu, maka pernikahan usia dini itu dapat ditekan gitu. Walau memang secara praktik kita nggak bisa pungkiri ya, ada banyak masih beberapa praktik di beberapa daerah yang nikah dengan anak kecil dinikahi dengan bapak-bapak atau kakek-kakek gitu. Ada beberapa memang yang masih melanggar itu, hanya saja memang ketika kita sudah sangat modern seperti ini, maka dengan dengan pendidikan yang sudah lebih baik, maka kita sudah dibantu untuk memikirkan pemerintah jadi mampu menekan angka penghambat natalitas dari pendidikan bisa, kemudian dari undang-undang ini juga bisa program seperti program KB itu juga bisa seperti itu. Ada banyak memang program-program pemerintah yang dikhususkan memang secara umum untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Seperti itu. Oke ya, nomor 11 jawabannya D. Lanjut nomor 12. Ada yang mau jawab? Nomor 12? Nggak ada? Indonesia mempunyai jumlah dan jenis flora dan fauna yang lebih banyak dari kawasan lain di dunia. Hal ini disebabkan oleh, kira-kira jawabannya apa? A.
A. A. Iklim. B. Iklim dan tanah. Oke ya, kita bahas. Jadi berkaitan dengan keanekaragaman hayati itu secara umum. Jadi dalam geografi itu ada juga namanya materi terkait dengan geografi hewan dan tumbuhan. Atau kalau dalam tadi objek material itu dia dikelompokkan dalam kelompok biosfer. Dalam biosfer itu kita mempelajari terkait dengan GHT tadi, geografi hewan dan tumbuhan. Jadi bagaimana sebuah lokasi itu berkaitan dengan persebaran atau fenomena dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Kita tahu ada ada pembagian kawasan Indonesia berdasarkan garis Weber dan Wallace untuk menentukan flora asiatis seperti apa, flora Australia seperti apa, flora Australia seperti apa. Nah, itu beberapa hal dari pelajaran geografi terkait dengan biosfer. Nah, kalau di sini Indonesia mempunyai jumlah dan jenis flora fauna yang lebih banyak itu pertama karena adanya faktor iklim. Kita tahu bahwa memang flora, khususnya flora ya, dan juga ada beberapa fauna yang memang dia hanya bisa bertahan hidup pada iklim-iklim tertentu. Contoh tadi kayak kita bayangkan misalnya tadi ada sabana, stepa, hutan hujan tropis, dan yang lain-lain yang masih banyak lagi. Nah, dalam satu hutan itu, misalnya hutan hujan tropis, itu kan dia memiliki banyak sekali jenis fauna dan flora yang ada dalam hutan itu. Kemudian ada juga stepa dan sabana yang secara kondisi wilayahnya dia harus memenuhi syarat seperti tadi yang disebutkan, dia tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia punya banyak jenis flora dan fauna. Juga dengan dan kemudian yang kedua adalah faktor tanah. Jadi mau tidak mau kalau berkaitan dengan flora dan fauna, terutama juga kembali lagi ke flora, dia memang ada beberapa jenis tanah yang cocok untuk misalnya tumbuhan tanaman ini. Kemudian ada tanaman yang lain, misalnya dia kayak kita pernah tadi kalau nggak salah kita bahas terkait dengan beberapa jenis-jenis tanah. Ada tanah aluvial, kemudian regosol, andosol, latosol, dan banyak lagi jenis tanah yang itu semua nantinya juga akan berpengaruh terhadap variasi flora dan fauna. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dimiliki oleh Indonesia. Kenapa kenapa Indonesia bisa punya banyak seperti itu? Salah satunya tadi ada faktor namanya Indonesia secara geologis tadi dilewati oleh 3 jalur sirkum Pasifik. Kemudian Indonesia juga secara geografis dekat dengan bukan dekat, berada pada titik garis khatulistiwa. Jadi dengan dia berada di garis khatulistiwa, maka secara umum iklimnya lebih stabil. Jadi dia tidak banyak punya iklim. Jadi dialiri matahari, bukan disinari matahari sepanjang waktu, sepanjang tahun, sehingga menyebabkan daerahnya banyak yang subur. Nah, itu jadi menyebabkan kita punya banyak flora dan fauna dibanding dengan daerah-daerah lain ya. Ada juga bahkan berat, tapi juga di laut. Nah, itu juga dari hasil survei disebutkan bahwa terumbu karang Indonesia itu adalah yang paling banyak spesiesnya atau jenisnya di kawasan Asia. Khususnya Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Dia paling banyak dibanding dengan kawasan-kawasan lain. Karena itu tadi. Jadi memang secara umum kondisi fisik wilayah kita tuh sangat strategis sebenarnya, baik dari sisi jalur perdagangan atau mungkin kalau jalur perdagangan berkaitan dengan aktivitas ekonomi ya, kemudian keanekaragaman hayati, dan masih banyak yang lainnya. Jadi sebenarnya kita punya banyak sekali potensi yang mungkin belum termanfaatkan dengan sangat baik. Jadi itu. Jadi mau tidak mau kalau berkaitan dengan flora dan fauna, dia harus ada 2 unsur, iklim dan juga tanah. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Bisa. Lanjut. Nomor 13. Dependency ratio.
Ada yang tahu apa itu dependency ratio? Gantung. Angka ketergantungan. Ketergantungan. Oke. Beban dari- ketergantungan. Beban ketergantungan. Oke. Kira-kira jawabannya apa berarti? A. Oke. Oke ya. Jawabannya ada yang betul adalah A. Kalau yang E itu tidak, karena dia dimaksud adalah jumlah penduduk yang menanggung penduduk usia muda dan usia tua. Padahal kalau untuk dependency ratio itu jumlah penduduk yang mana usia produktif menanggung usia non produktif. Usia produktif itu usia berapa? 0 sampai 14 tahun. Usia produktif. 15 sampai 64. Oke, betul ya. Jadi usia produktif 15 sampai dengan 60. Berdasarkan klasifikasi BPS ya. Kalau Ya. BPS menyebutkan usia, ada 2 usia kategori non dan produktif. Non itu yang bayi dari umur 0 bulan sampai dengan 14 tahun. Selanjutnya non produktif yang selanjutnya yaitu lansia, dikategorikan dari umur 65 tahun ke atas. Nah, jadi rentang umur 15 sampai dengan 64 itulah yang menjadi usia produktif. Jadi dependency ratio itu beban dari penduduk usia produktif dalam hal ekonomi untuk menanggung dari itu tadi, usia penduduk usia non produktif. Jadi misalnya begini, sebagai contoh di negara Jepang. Jepang itu kalau secara struktur penduduk, dia penduduknya usia tuanya lebih banyak dibanding penduduk usia muda. Artinya beban negara dalam menanggung penduduk usia tua ini itu akan sangat tinggi. Sehingga itu kenapa biaya hidup di Jepang itu jauh lebih mahal karena memang pajak mereka akan dipergunakan untuk biaya kesehatan dari penduduk lansia tadi. Sebenarnya ada sisi positif dan negatif juga. Kalau Jepang misalnya tadi, dia dengan jumlah penduduk usia tua yang lebih banyak, artinya tingkat kesehatannya sangat baik. Nah, tapi kembali lagi dengan jumlah itu, maka otomatis penduduk usia muda harus menanggung beban dari penduduk usia tua tadi, sehingga mereka akan dikenakan pajak sangat banyak dari hasil pendapatan mereka. Itu kenapa memang dalam kasus negara-negara di Jepang itu banyak penduduk yang cenderung untuk bunuh diri karena memang tekanan pekerjaannya dan juga tekanan biaya hidupnya juga sangat tinggi. Itu. Jadi dependency ratio itu ya. Nah, kalau kemudian kita punya ada lagi istilah terkait dengan bonus demografi. Nah, itu juga ini ada kaitannya dengan dependency ratio. Kalau apa itu bonus demografi dulu? Di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Oke. Jadi secara sederhananya begitu ya. Jadi bonus demografi itu umumnya di dunia itu hanya akan terjadi siklusnya satu kali di setiap negara. Nah, jadi Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada rentang 2020 sampai dengan 2030. Nah, kita nggak tahu nih di angka mana Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Hanya saja memang semestinya dengan jumlah kita yang sudah produktifnya banyak, dan apalagi ditambah dengan struktur penduduk kita yang jumlah penduduk non-produktifnya sedikit, maka semestinya secara pembangunan itu sudah lebih baik, sudah lebih maju gitu. Maksudnya sudah lebih berkembang lagi. Nah, cuman kan kita kembali lagi, memang bonus demografi itu akan bernilai positif apabila sumber dayanya juga matang secara skill, kemudian secara pendidikan, karena kita juga tahu bahwa kita pernah dengar MEA ya, kan Pak, dengar MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, itu dengan terbukanya MEA, maka artinya penduduk Indonesia tidak bersaing dengan penduduk lokal saja, tapi mereka juga harus bersaing dengan penduduk yang ikut dalam MEA itu tadi. Jadi misalnya ada pekerja Cina nih datang ke Indonesia, ya kita mau nggak mau wajib untuk bersaing dengan mereka dalam hal pekerjaan. Seperti itu. Jadi kalau ketika dependensi rasio, maksudnya ketika bonus demografinya
sudah baik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan baik. Tapi kalau sebaliknya, maka itu justru akan menjadi beban bagi negara sendiri, misalnya akan lebih banyak terdapat pengangguran. Itu contohnya. Gitu. Nah, kita akan bisa lihat ke depannya bagaimana dari bonus demografi Indonesia ini. Dari rentang 2020 sampai 2030 itu menurut BPS ya. Kita belum tahu di tahun berapa akan terjadi bonus demografinya. Seperti itu. Jadi dependensi rasio adalah angka ketergantungan, beban ketergantungan penduduk usia produktif dalam hal ekonomi dalam menanggung ini jadi penduduk usia non produktif. Seperti itu. Oke, lanjut ya. 14, ini sangat mudah. Apa kira-kira jawabannya? 14? Oke, semua sepakat ya. Nomor 14 itu hasil. Jadi apapun output, intinya kalau kita bicara dengan output ataupun hasil dari penelitian geografi itu pasti wujudnya adalah peta. Jadi kita mau bahas terkait dengan antroposfer, kita bahas atmosfer, kita bahas litosfer, dan yang lain-lain, itu outputnya adalah berupa peta. Kalau yang lain-lain itu citra, data atribut, itu ini komponen penunjang peta. Jadi misalnya kita buat ada citra foto nih, kita pakai untuk misalnya mengkaji terkait dengan kepadatan penduduk. Nah, kita bisa nanti hasil dari citra ini akan dibuat dalam bentuk peta. Nah, kalau dulu sebelum ada aplikasi, kita buatnya manual. Nah, kalau sekarang sudah ada aplikasi namanya ArcGIS, nah itu kita sudah mampu membuat peta secara digital dan lebih akurat, secara presisi, lintang, bujur, dan segala macamnya. Itu sudah lebih baik. Nah itu, jadi intinya apapun hasil penelitian geografi, jawabannya adalah peta. Itu ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Ada yang ingin jawab nomor 15? Ini kayak sudah pernah ini kayaknya. B. Ada apa? Nomor 15, B. Ya, B. B, betul ya. Jadi likuifaksi itu adalah gejala tanah kehilangan kekuatannya karena ada tekanan air yang meningkat. Jadi mungkin contoh kalau kalian bisa membayangkan ada tanah ambles misalnya. Nah, itu merupakan gejala likuifaksi. Jadi tanah itu kehilangan kekuatan karena ada tekanan air yang meningkat di daerah itu. Sehingga tanah kehilangan kekuatannya. Nah, itu betul namanya likuifaksi. Lanjut nomor 16. Nah, upaya mengurangi ketergantungan barang impor di Indonesia. Ini jawabannya apa? Ada yang jawab apa? Nomor 16. Upaya mengurangi ketergantungan barang impor di Indonesia dapat dilaksanakan strategi industrialisasi yang disebut A mungkin. A. Yang lain selain A? Aku A, tapi nggak tahu juga. A sama C. C. Oke, kalau untuk strategi industrialisasi itu namanya A ya, pengembangan kawasan industri. Nah, nanti pengembangan kawasan industri ini terbagi-bagi lagi. Misalnya ada namanya kalau ini namanya KEK, kawasan ekonomi khusus. Nah, itu kalau itu biasanya kalau KEK itu dia memiliki potensi sendiri atau potensi sumber daya sendiri sehingga dia khusus hanya ada di situ saja, sehingga dibangunlah kawasan industrialisasi di daerah situ. Jadi nomor 16 itu jawabannya A ya, pengembangan kawasan industri. Kalau pengembangan industri kecil, sebenarnya itu juga strategi industrialisasi, hanya saja dia masuk dalam pengembangan kawasan industri tapi dalam jenis UMKM. Nah, UMKM-nya itu kan berkaitan dengan ini, industri kecil. usaha mikro kecil menengah ya, kalau saya usaha mikro kecil menengah. UMKM. Nah, itu UMKM itu dia termasuk juga strategi industrialisasi, tapi dia jenis dari pengembangan kawasan industri. Seperti itu. Oke, nomor 16 jawabannya A, pengembangan kawasan industri. Lanjut, nomor 17.
banyak industri di kota-kota besar yang berpindah lokasi ke pinggiran kota. Jadi ingat kalau ada istilah suburban, apalagi urban fringe, Rural. nah, itu pembagian kawasan menurut Bintarto. Jadi ada kurang lebih ada 6 kalau nggak salah, itu ada dari city ke suburban, suburban fringe, dan seterusnya. Nah ini ke pinggiran kota ini maksudnya daerah suburban, daerah pinggir kota. Hal yang bukan menjadi penyebabnya adalah kira-kiranya apa? Saya jawab D, Kak. D. Tersedianya prasarana transportasi antara pusat dan pinggiran kota. Yang lain jawabannya? Saya B, Kak. Aku D. D. D, B. Ada B nggak? Ada yang pilih B tadi? Ada Ya, atau? saya. Oke, B, D, dan udah. Jadi tinggal 2 ya pilihannya ya. Kalau kayak gini, jadi banyak industri di kota-kota besar itu yang berpindah ke lokasi ke pinggiran kota. Yang kita coba dulu. Kalau A, murahnya harga tanah di pinggiran kota itu betul ya. Karena memang tapi bukan gini. Memang harga tanah di pinggiran kota tidak semahal harga tanah di kotanya. Nah, dengan murahnya harga tanah ini jadi menjadi pemicu dari mereka berpindah ke pinggiran kota. Karena memang dapat mengefisiensikan biaya produksi. Seperti itu. Kemudian kalau tingginya kepadatan penduduk di pusat kota, ini bukan menjadi sebab. Karena memang kan yang ditanyakan adalah ke pinggiran kota. Banyak industri di kota-kota besar yang berpindah ke lokasi pinggiran kota. Jadi apa sih keunggulan di pinggiran kota ini? Gitu. Jadi terserah kalau tingginya kepadatan penduduk pusat kota itu malah sebenarnya kalau memang di pusat kota kan memang penduduknya padat ya. Jadi memang dia bukan kelebihan dari pinggiran kota. Sehingga industri itu pindah ke situ, itu bukan. Kalau tadi murahnya harga itu jelas. Jadi bisa menurunkan biaya produksi. Kemudian tersedia sumber bahan baku di pinggiran kota itu betul. Tersedianya prasarana transportasi antara pusat dan pinggiran itu juga betul. Dan tenaga kerja di pinggiran itu juga betul. Jadi selain itu jawabannya adalah B. Yang tidak mendukung ya, bukan menjadi sebab tingginya kepadatan penduduk pusat kota. Begitu. Kalau nomor 17. Lanjut nomor 18. Kita sudah 7 menit. Secara spasial. Nah, Saya mau interupsi nomor 17, Kak. Oke, silakan. Terkait dengan pembangunan industri itu kan ada AMDAL ya, Kak. Kemungkinan AMDAL itu ya. Kemungkinan kan AMDAL itu bisa diterapkan di wilayah yang tidak padat penduduk, Kak. Karena dampak daripada industri itu lembah pabrik misalnya. Atau segala yang dihasilkan oleh pabrik itu. Ampasnya. Maka dari itu kan AMDAL dibutuhkan untuk meminimalisir jadi bentrokan antara warga dan dari pihak pabrik itu sendiri. Tapi kalau misalnya dilakukan di kepadatan penduduk kan kemungkinannya itu akan terjadi gitu kan. Maka dari itu AMDAL tidak bisa kan AMDAL tuh analisis mengenai dampak yang terkait ya tentang lingkungan, dan itu butuh metodologis, butuh proses. Salah satu prosesnya terkait dengan warga sekitar gitu. Ya. Kalau padat kan kemungkinannya akan sulit. Jadi begini, tadi disampaikan jawabannya Iqbal menyampaikan bahwa tingginya kepadatan penduduk di pusat kota itu menjadi pemicu dari banyaknya industri kota yang berpindah ke lokasi pinggiran. Nah, di sini sebenarnya jadi gini, mungkin pahamnya Iqbal dalam menanggapi soal ini hal yang bukan menjadi penyebabnya. Nah, di sini Iqbal menanggapi dari pertanyaan ini diasumsikan bahwa yang hal yang bukan menjadi penyebabnya adalah tingginya kepadatan penduduk kota karena tadi industri itu berkaitan dengan limbah. Limbah nantinya akan berkaitan dengan bagaimana
dengan dampak dari masyarakat yang padat, sehingga nanti akan lebih banyak berdampak negatif seperti itu. Nah, jadi dalam kasus ini, kalau memang gini, jadi industri di kota-kota besar berpindah ke lokasi pinggiran kota itu, alasan yang dimaksud adalah alasan yang menguntungkan dari segi biaya. Maksudnya ini kan kalau kita bicara industri, dia lebih terkait dengan perhitungan ekonomi ya, untung rugi dan segala macam. Nah, alasan mereka pindah itu apa sih yang menyebabkan mereka itu pindah ke pinggiran kota? Jadi nilai-nilai yang dianggap ekonomis, yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, sehingga mereka memilih untuk ke pinggiran kota. Di samping itu juga memang antara pusat dan pinggiran, jadi ini pusat dan pinggiran tidak terlalu jauh kondisinya. Jadi dari sekian banyak opsi ini, nah yang menjadi keunggulan dari mereka memilih untuk pindah ke kota, ke pinggiran kota itu yang A, C, D, dan E. Jadi maksudnya adalah yang dinilai dari segi ekonominya, dari nilai ekonominya. Gitu, maksudnya gitu Iqbal. Baik, Kak. Dari perspektif saya pengusaha gitu ya, Kak. Ya. Jadi Paham B. Ya, paham ya. Maksudnya kalau kita sebagai analis AMDAL, jelas itu mereka kalau kita dalam asumsi kita mereka pindah ke pinggiran kota, kita bisa meminta mereka untuk pindah ke pinggiran kota karena tingginya kepadatan penduduk di pusat kota. Itu bisa kita minta kepada mereka untuk berpindah. Tapi kalau dalam analisis ekonomi, jawabannya semua ini kecuali yang B. Seperti itu. Begitu, Iqbal. April mau mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi. Boleh, Kak? Itu bagaimana? Nggak bisa tidak aja? Oke, yang nomor 18. Secara spasial, masalah utama kependudukan yang dihadapi Indonesia adalah B, Kak. Tingkat pendidikan penduduk masih rendah. Oke, yang lain. Oke, jadi kita lanjutkan saja langsung secara spasial. Jadi intinya adalah ini ya, spasial. Spasial ini berbicara terkait dengan ruang atau wilayah atau daerah atau region. Jadi kalau secara spasial, masalah utama kependudukan yang dihadapi Indonesia itu adalah ketimpangan distribusi. C. Ketimpangan distribusi ya. Jawabannya nomor 18. Jadi maksudnya secara wilayah. Jadi apa sih masalah utama dari kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia? Salah satunya adalah berkaitan dengan ketimpangan distribusi penduduk antar pulau. Jadi dengan ketimpangan distribusi ini ada yang sangat padat di Jawa, kemudian ada sangat jarang di Papua. Nah itu adalah masalah kependudukan secara spasial. Kalau yang lain-lain ini, kalau tingkat pendidikan ini berkaitan dengan masalah sosial. Seperti itu. Kalau secara spasial jawabannya adalah ketimpangan distribusi penduduk, artinya ketidakmerataan penyebaran penduduk di Indonesia. Nah, begitu ya. Lanjutkan nomor 19, lapisan atmosfer yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi. Apa jawabannya? Termosfer. Oke, betul ya. Nomor 19 jawabannya termosfer. Jadi memang ada beberapa lapisan atmosfer yang memiliki fungsi-fungsi sendiri dalam lapisan-lapisan itu. Kalau kayak misalnya troposfer, dia paling dekat, sehingga dia merupakan lapisan yang paling sering kita jumpai. Dia biasanya berkaitan dengan terjadinya curah hujan, mendung dan segala macamnya itu di troposfer itu. Tapi kalau yang untuk memungkinkan komunikasi troposeluler itu ada di tadi betul jawabannya termosfer. Oke, terakhir. Sebuah sungai pada peta topografi digambarkan dengan simbol berupa garis putus-putus. Nah, itu daerah apa? Batuan Kapur, Kak. Betul. Itu sungai pada peta topografi itu kalau digambarkan dengan simbolnya, digambarkan dengan garis putus-putus, itu menandakan batuan kapur ya. Jadi memang
Kan kalau batuan kapur itu identik dengan warna putih. Jadi mereka dan batuan kapur itu di dalam peta simbolnya dia diidentifikasi dengan simbol garis putus-putus seperti itu. Nah, itu merupakan kalau kalian melihat peta, kemudian ada simbol garis putus-putus, nah itu merupakan daerah batuan kapur. Seperti itu kurang lebih. Jika ada yang ingin ditanyakan, karena kita kehabisan waktu, nanti bisa kembali lagi chat kakak di WhatsApp. Nanti insya Allah kalau sudah free, kakak akan balas chatnya. Seperti itu. Teh, sudah selesai, Teh? Alhamdulillah untuk Baik, pembelajaran hari terima ini kasih kita banyak telah Kak selesai. April untuk pembelajaran Teman-teman hari ini. semua, mari kita Semoga sebelum pembelajaran kita hari ini bisa pembelajaran diterima kita oleh baca peserta dulu juga apa untuk kalian. majelis. Amin. Amin. Untuk penutupnya, mari kita akhiri dan Amin. Terima kasih untuk Kak Indah, terima kasih banyak Kak atas pembelajarannya dan ilmunya yang telah diberikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman teman-teman kembali lagi semua ke yang awal ya. mengikuti kegiatan pembelajaran tambahan. Nah, Terima kasih. kalau gitu, Wassalamualaikum warahmatullahi kita sampai di wabarakatuh. sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Ref. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.